Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan menolong memberkati kita untuk bertemu dan kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Tuhanku bersamaku. Tuhan itu bersama dengan kita, menyertai kita kapan saja, di mana saja. Kita tidak pernah dibiarkan Tuhan sendirian karena Tuhanku bersamaku. Tuhan itu menjaga dan melindungi kita, memberi berkat, membuat kita berhasil. Kita bisa hebat, kita bisa kuat karena Tuhan menjaga kita dan Tuhan selalu bersama dengan kita. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Ya, lipat tangannya, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kami akan belajar mengenal Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan yang menemani kami. Tuhan yang menjaga dan melindungi kami dan membuat kami berhasil. Berkati kami saat merenungkan firman-Mu, saat belajar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sudah siap semuanya? Mari duduk yang tenang dan perhatikan cerita firman Tuhan untuk kita. Oke, mari kita saksikan bersama-sama firman Tuhan berikut ini. Di Kanaan, Bapak Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia berhasil. Yusuf berumur 17 tahun. Yusuf mempunyai ibu yang bernama Rahel. Ayahnya, Bapak Yakub, sangat sayang dengan Yusuf. Tetapi saudara-saudaranya iri hati dan benci kepada Yusuf. Suatu hari Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba. Dan tiba-tiba saudara-saudari Yusuf itu marah dan mengambil baju Yusuf yang bagus, dirobeknya dan Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Lalu mereka menjual Yusuf kepada pedagang Midian. Pedagang itu menjual Yusuf kepada Bapak Potifar. Agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh papanya, jubah atau baju Yusuf itu dicelup ke dalam darah kambing. Mereka berkata kepada papanya, kalau Yusuf itu mati dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yakub menjadi sangat sedih. Sekarang Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan rajin dan jujur. Yusuf disertai oleh Tuhan, sekalipun jauh dari papanya, dijual oleh saudara-saudaranya, Tuhan bersama-sama dengan Yusuf selalu. Suatu hari istri Potifar mengajak Yusuf untuk berdosa, tapi Yusuf nggak mau adik-adik. Ya, dan istri Potifar menjadi marah. Bohong, dia cerita yang buruk tentang Yusuf. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara oleh Potifar. Dan di dalam penjara Yusuf disertai Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan di sana dia bertemu dengan juru minum dan juru roti. Di sana pada saat dia bertemu, Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari juru minum akan bebas dan akan bekerja lagi di istana. Terus Yusuf juga mengartikan arti mimpi juru roti bahwa dalam 3 hari dia akan dihukum mati oleh sang raja. Dan Yusuf berpesan kepada juru minum itu supaya tidak lupa dengan Yusuf. Tapi juru minum itu lupa. Walaupun kesulitan, Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yusuf disertai oleh Tuhan. Sekalipun di penjara, dia diberkati oleh Tuhan menjadi pemimpin yang baik. Di penjara, dia dipercaya oleh pemimpinnya. Nah,
Suatu hari di istana Fir'aun, Raja Fir'aun bermimpi melihat 7 ekor lembu dan juga melihat 7 bulir gandum. Raja menjadi gelisah, dia tidak mengerti apa arti mimpinya itu. Pada pagi hari, Raja Fir'aun mengumpulkan semua orang ahli, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan apa mimpi Raja Fir'aun itu. Lalu datanglah juru minuman memberitahu bahwa di penjara ada satu orang loh yang pintar menafsirkan mimpi. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Fir'aun dan Raja Fir'aun menceritakan mimpinya. Tara! Yusuf bisa mengartikan karena Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan bersama-sama dengan Yusuf. Yusuf tahu itu artinya apa. Artinya adalah 7 tahun akan ada banyak berkat kelimpahan makanan terjadi di Mesir. Apa yang ditanam semuanya akan berhasil menghasilkan banyak makanan. Ini dia, Yusuf disertai. Berikutnya artinya adalah 7 tahun lagi akan terjadi kelaparan di Mesir. Lalu Yusuf berkata, "Raja, carilah orang bijaksana supaya bisa menyimpan persediaan bahan makanan." Lalu akhirnya Raja Fir'aun menjadi sangat senang karena Yusuf bijaksana, cerdas, disertai roh Tuhan. Dan Fir'aun memilih Yusuf menjadi penguasa deh di tanah Mesir. Ya, Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan. Jadi mereka sekarang tidak kelaparan. Demikianlah rakyat Mesir ditolong. Perhatikan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan bersama-sama dengan Yusuf. Sekalipun dia dibuang oleh kakak-kakaknya, dijual, dia dijahatin, di tempat Potifar dia juga difitnah, tapi di sana Tuhan tetap menyertai Yusuf. Di penjara, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan selalu bersama-sama dengan Yusuf, menolong Yusuf. Yusuf hidup taat, setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menyertainya. Tuhanku menyertai Yusuf. Dan Tuhanku juga menyertai kita semuanya, menyertai semua anak-anak. Jangan pernah sedih, jangan pernah takut, karena Tuhan kita, Tuhan yang selalu bersama dengan kita dan menjadi sumber keberhasilan. Ingat, tadi Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, sekarang ditolong Tuhan menjadi penguasa di Mesir, menjadi orang yang hebat karena Tuhan menyertai Yusuf. Ayat hafalan kita hari ini adalah dari Kejadian 39 ayat 21. Mari kita bersama-sama belajar menghafalkannya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Kejadian 39 ayat 21. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bersyukur karena Tuhan sudah mengajari kita mengajarkan kepada kita untuk percaya bahwa kita tidak dibiarkan Tuhan sendirian. Kita punya Tuhan Allah yang menyertai kita semuanya. Oke? Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang menyertai kami dan memberkati kami, memberi keberhasilan kepada kami. Berkati kami semuanya untuk selalu percaya dan tidak menjadi takut, sebab di mana saja kami dijaga, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan sanggup menolong kami menjadi orang yang berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin. Oke, semuanya Tuhan Yesus memberkati.